Welcome to Silab TV. Halo, kalau ini pertama kalinya kalian nonton video teori di Silab TV, selamat datang. Di video ini aku akan bahas tentang 3 poin utama yang bisa bikin kalian paham teori-teori dari BTS. Tapi sebelumnya aku mau bilang nih, kalau ini teori yang aku susun berdasarkan sumber yang ada dan ini belum tentu benar. Yuk kita bahas 3 poin utama yang bisa bikin kalian paham tentang teori dari BTS. Yang pertama adalah BTS Universe. BTS Universe adalah kisah fiksi yang menceritakan member BTS sebagai sekelompok remaja biasa yang memiliki kehidupan masing-masing dan bersahabat satu sama lain. Dalam kisah BTS Universe ini, mereka menjalani kehidupan proses masa muda mereka ke pendewasaan diri dari berbagai masalah di kehidupan mereka. BTS Universe memiliki cerita yang bersambung yang ada di dalam The Notes dari album Hwayang Yeonhwa dan berhubungan juga dengan banyak kisah di dalam musik video BTS. Jadi mereka punya dunia tersendiri untuk kisah-kisah itu, dan itu adalah kisah fiksi, bukan kisah nyata. Terus gimana nih jalannya kisah BTS Universe dan awal dari teori-teori setiap MV ini? Kisah BTS Universe diawali dengan pulangnya Seokjin dari Amerika ke Korea Selatan pada tanggal 22 Februari tahun ke-19. Kemudian, di Notes Hwayang Yeonhwa pada tanggal 2 Maret tahun ke-19, ayah Seokjin mendaftarkan Seokjin ke sekolah baru dan menitipkan Seokjin ke kepala sekolah. Kemudian pada suatu hari, tanpa disengaja, Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung, dan Jungkook terlambat masuk sekolah. Karena itu, mereka dihukum untuk membersihkan gudang. Dari hukuman itulah, mereka menjadi dekat. Namun sayangnya, mereka terpisah karena suatu masalah. Kisah BTS Universe ini juga menceritakan kehidupan masing-masing member Bangtan dalam BTS Universe. Kalian bisa baca di webtoon Save Me dan di The Notes dari album Hwayang Yeonhwa. Oh iya, kalau kalian mau baca teori pertemuan mereka di BTS Universe secara lengkap, kalian bisa baca di hashtag bahas BTS-nya teori di Instagram. Dan linknya juga aku taruh di description box. Yang kedua adalah Papillon. Kata Papillon bisa kalian temukan di caption foto konsep era comeback run di postingan Instagram resmi BTS. Papillon artinya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu melambangkan sebuah transformasi karena kupu-kupu berawal dari telur. Dari telur kemudian berubah menjadi ulat dan kemudian berubah menjadi kepompong. Setelah itu, dari kepompong akan bertransformasi menjadi kupu-kupu yang indah. Terus, apa hubungannya nih Papillon dengan BTS? Ini berhubungan dengan kisah BTS di BTS Universe dan dengan MV BTS, di mana BTS bertransformasi dari remaja ke dewasa melalui perjalanan yang mereka lalui di BTS Universe. Proses bertransformasi adalah berawal dari BTS bertemu sebagai remaja yang berontak dan ingin bebas, tidak mau diatur oleh siapapun. Ini digambarkan di era No More Dream dan di era No. Kemudian BTS mulai pendewasaan dengan mengenal cinta yang tergambar jelas di era Danger dan War of Hormone. Lalu, BTS mengalami pendewasaan dari konflik puncak kehidupan yang berat di era Hwayang Yeonhwa, dan BTS kemudian menjadi dewasa sejak era Wings sampai era Love Yourself. Yang ketiga adalah Map of the Soul dan 4 arketipe dari Carl Jung. Carl Jung merupakan seorang psikolog terkenal dari Swiss yang mempelopori psikologi analitik yang menjelajahi kehidupan batin seseorang untuk lebih memahami perilaku mereka. Berbagai psikologi analitik dari Carl Jung dirangkum oleh Murray Stein dalam buku yang berjudul Jung's Map of the Soul. Dalam buku Jung's Map of the Soul, Carl Jung menyampaikan bahwa ada 4 arketipe di sekitar the self, di mana the self di sini adalah diri yang tidak diketahui yang kita jelajahi sepanjang hidup kita. Dan 4 arketipenya adalah 1. Persona. Persona yang berarti topeng adalah wajah luar yang kita tunjukkan
kepada dunia. Kedua, ego. Ego adalah hal yang dapat membuat kita merasakan bayangan mengenai alam bawah sadar kita. Ketiga adalah anima atau animus. Anima adalah sisi dalam tersembunyi dari kepribadian seorang pria. Animus adalah kebalikannya. Carl Jung percaya bahwa kita mempunyai sisi feminim dan maskulin bersama dengan anima dan animus. Jadi intinya kayak sisi orientasi biologis seksual manusia. Misalnya, kalau kita laki-laki, kita punya sisi feminim. Kalau kita perempuan, kita juga punya sisi maskulin di dalam diri kita. Yang keempat ada shadow atau bayangan. Shadow ini seperti sisi tersembunyi yang gelap dari diri kita. Jadi, jika di dalam teori BTS bisa digambarkan seperti ini. BTS atau 7 member BTS merupakan the self, karena mereka masing-masing tengah mencari dan memahami jati diri atau jiwa mereka masing-masing. Topeng yang ada dalam MV Singularity dan MV Fake Love, serta adegan wajah Seokjin yang terbelah di MV Blood, Sweat, and Tears adalah topeng atau persona atau wajah luar yang member BTS perlihatkan ke dunia luar di BTS Universe. Perempuan atau pasangan member BTS yang ada di highlight reel bukanlah nyata. Itu adalah anima dan animus dari member BTS di BTS Universe. Di dalam MV Shadow, terdapat adegan di mana ada 2 sosok Suga. Sosok Suga yang lain di MV Shadow tersebut adalah gambaran dari shadow atau bayangan gelap yang dijelaskan di dalam 4 arketipe dari Carl Jung ini. Nah, gimana nih? Udah dijelasin kan 3 poin penting di atas? Kalian udah paham kan garis-garis besar dari teori BTS? Oh iya, kalian bisa request teori apa aja yang mau kalian bahas di kolom komentar. Nanti aku bakalan bahas teorinya. Kalau kalian suka konten pembahasan teori ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten teori dari channel ini. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram pribadi aku @hi_silvababy dan follow akun Instagram fanbase aku @btsnya.theory. Sampai jumpa di video pembahasan teori selanjutnya. Bye bye.